Baik, selamat siang semua. Pada sore hari ini kami mau uh, mencoba untuk praktek coaching ya. Dengan yang berperan sebagai coach itu adalah Ibu Ira, yang sebagai coach adalah Pak Hans, dan sebagai pengamat itu adalah Ibu Novi. Ya, bagaimana praktek coachingnya? Ya, silakan kita saksikan bersama. Silakan. Selamat siang, Semi. Selamat siang, Ibu. Aduh, boleh Ibu duduk di sini dengan kamu? Boleh, Ibu, dengan senang hati. Kamu tidak lagi sibuk, kan? Tidak, Ibu, lagi istirahat sekarang. Oh ya, begini, boleh tidak Ibu ngobrol sebentar saja dengan kamu? Boleh, Ibu, kenapa tidak? Saya senang kok ngobrol sama Ibu. Aduh, terima kasih ya. Begini, Semi, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu itu tidak mau bekerja sama dengan teman kamu. Kalau boleh, Semi mau tidak cerita ke Ibu? Betul, Ibu. Saya sih sering kerja sendiri, tidak gabung-gabung sama teman. Sebenarnya saya merasa kurang cocok saja sih dengan teman-teman. Saya berpikir lebih baik ya saya kerja sendiri saja, Ibu, karena hasil yang saya dapatkan itu pasti selalu lebih bagus, Ibu. Makanya saya kerja sendiri saja, tak usah dengan teman-teman segala gitu. Oh, jadi begitu. Nah, Ibu itu mau diskusi tentang hal itu sebenarnya. Jadi Ibu datang kemari, mau ngobrol sama kamu, itu mau diskusi tentang masalah kamu itu. Boleh kita diskusi tentang masalah kamu itu? Boleh, Ibu, boleh. Saya senang kok. Dan untuk diskusi kali ini, pasti kamu tahu tujuannya apa ya dari diskusi kita kali ini? Ya, Ibu, saya tahu. Ya, supaya saya bisa menemukan solusi, Ibu, dari masalah yang saya hadapi ini, Ibu. Bagus sekali, Semi. Coba kamu jelaskan ke Ibu, kira-kira kenapa kamu tidak cocok sama teman kamu? Begini, Ibu, setiap kali saya bekerja sama dengan teman-teman saya, mereka itu selalu ngobrol, Ibu, lalu membiarkan saya kerja sendiri. Mereka hanya asik-asik ngobrol, tertawa begitu. Lalu kan saya kan tidak mau seperti itu. Sehingga ya ketika saya kerja sendiri, saya kan serius mau kerja kan, lalu mereka biarkan saja, biarkan saya kerja sendiri. Lalu saya berpikir, ya kalau begitu ya saya kerja sendiri saja, dan saya rasa tidak ada gunanya kalau kerja kelompok itu, karena kan yang kerja saya sendiri, mereka tidak serius begitu, Ibu. Oh, jadi begitu. Nah, kira-kira apakah teman-teman kamu itu ya mungkin saja ngobrolnya soal materi pelajaran, atau mereka itu ngobrol hal-hal yang lain? Mereka ngobrolnya hal-hal lain, Ibu, di luar materi pelajaran.
kadang-kadang ya mereka ya gosip-gosip begitu, lalu eh, dia omong jelek-jelek teman gitu. Makanya saya kurang suka sih. Oh, Kalau kalau cuma ngobrol terus membiarkan saya kerja sendiri, saya berpikir ya apa gunanya ya kita diskusi ya. Mendingan saya kerja sendiri saja. Karena kan iya, iya, kalaupun iya. saya kerja sendiri kan saya bisa, dan saya bisa dapat nilai yang baik. Begitu Ibu. Baik ya Semi ya. Jadi kamu itu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman kamu karena kamu itu tidak suka teman-teman kamu yang ngobrol, bergosip dan sejenisnya, dan teman-teman kamu itu membiarkan kamu bekerja sendiri, begitu? Iya betul Ibu, betul yang Bagaimana Semi? betul Ibu. Seperti itu Ibu. Baik, baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sudah tahu ya alasan kenapa kamu itu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman kamu. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Nah, selain hambatan yang sudah kamu sebutkan tadi, terus kira-kira ada hambatan lain kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman kamu? Tidak ada Ibu. Sebenarnya teman-teman saya itu mereka semua itu ya baik-baik Ibu. Kami selalu kompak, selalu sama-sama. Hanya mereka juga mungkin sebenarnya mau diminta untuk berhenti ngobrol dan mulai fokus kerja kelompok begitu. Cuma sayanya ya saja yang mungkin tidak terus terang begitu. Kalau saya tidak suka dengan sikap mereka. Mungkin saya kalau mau ngomong barangkali mungkin ada rasa tidak enak dengan teman begitu. Kalau saya ngomong begitu dikirain sok-sok pintar begitu Ibu. Sebenarnya mereka baik Ibu, hanya saya saja mungkin yang kurang tegas atau kurang berani mau menyampaikan itu masalahnya itu. Begitu ya Semi ya. Iya. Oke, kalau begitu saya mengerti permasalahan kamu. Nah, kalau begitu kira-kira untuk mengatasi masalah kamu itu ya, kira-kira ya, apa yang akan kamu lakukan? Barangkali mungkin dari saya Ibu ya, saya harus berani untuk menyampaikan secara terus terang begitu pada teman-teman saya, teman-teman kelompok saya itu tentang alasan kenapa saya tidak mau bergabung dalam diskusi kerja kelompok itu. Mungkin saya harus berterus terang toh kenapa alasan saya tidak mau kerjasama dengan mereka begitu, dan meminta pengertian mereka lah gitu. Yang kedua mungkin mungkin saya akan membuat kesepakatan lah bersama teman-teman. Jadi kalau misalnya saatnya kalau kita lagi mengerjakan tugas, kita buat kesepakatan dulu lah sebelum kita mulai kerja. Ya jangan ngobrol begitu, jangan dulu membicarakan hal-hal lain begitu. Biar kita selesaikan semua tugas dulu, baru kita boleh ngobrol begitu. Barangkali seperti itu.
Wah, bagus sekali Semi. Nah, eh, terus tentang masalah teman-teman kamu itu yang membiarkan kamu untuk bekerja sendiri saat kerja kelompok. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah teman-teman kamu itu? Teman-teman saya sebenarnya baik dan mau saja bekerja kalau mungkin saya akan bagi tugas-tugas atau bagian-bagian tugas apa yang harus mereka kerjakan begitu, supaya mereka merasa ada tanggung jawab begitu, Ya. Kemudian mereka juga merasa memiliki harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Ya dibagi saja begitu ke masing-masing kami begitu. Biarkan masing-masing kami punya rasa tanggung jawab begitu. Jadi tidak borong saja begitu. Wah, brilian sekali Semi. Hebat ya. Nah, Semi mungkin bisa jelaskan lebih jauh maksudnya dari membagi tugas pada teman-teman itu bagaimana? Mungkin caranya seperti apa? Biasanya mungkin ya kalau menurut saya biasanya tugas yang diberikan itu tuh banyak ya, misalnya 5 soal atau 10 soal. Lalu misalnya kami dalam kelompok itu jumlah anggotanya itu misalnya 5 orang, soalnya itu 10 orang, soalnya itu 10 nomor. Jadi ya bagaimana supaya adil dan juga supaya masing-masing merasa ada bagian dan punya tanggung jawab yang sama, ya sudah, tinggal dibagi rata saja. Jadi kalau soalnya 10 nomor, kami 5 orang, ya dibagi saja, masing-masing mengerjakan 2 soal seperti itu, supaya ya ada tanggung jawabnya. Kalaupun dia ngobrol, dia tahu soalnya mungkin belum kerja, jadi dia harus kerja dulu, ya seperti itu. Wah, pemikiran yang sangat bagus Semi. Jadi setelah semua diskusi kita tentang permasalahan kamu, kira-kira dari diskusi kita tadi, bisakah kamu menyimpulkan apa saja sih yang akan kamu lakukan? Yang pertama, mungkin saya harus berterus terang dan dengan berani untuk menyampaikan kepada teman-teman saya ya tentang alasan kenapa saya tidak mau bergabung ya. Kamu mengerjakan tugas secara bersama gitu. Saya harus berani menyampaikan kepada mereka ya, biar mereka tahu ya apa maksud saya, sikap saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya saya akan membuat kesepakatan bersama teman-teman. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas, tentunya kita harus sepakati dulu. Nah, kita membuat kesepakatan bersama, lalu kesepakatan itu kita harus jalankan begitu. Nah, karena itu kesepakatan yang kita buat supaya saat kegiatan diskusi itu kita tidak boleh istilahnya melanggar dari kesepakatan yang kita sudah buat begitu. Kemudian misalnya dalam mengerjakan tugas tadi saya juga membuat kesepakatan bagaimana tugas itu supaya dikerjakan secara adil dan bertanggung jawab. Maksudnya
biar tugas itu diberi beban ya ke setiap orang itu sama begitu, biar masing-masing memiliki rasa tanggung jawab begitu untuk mengerjakan tugas. Seperti itu Ibu. Wah, saya kagum sekali dengan Semi. Nah, kira-kira apa yang akan Semi lakukan setelah untuk menjalankan rencana ini? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mungkin setelah dari sini saya akan bertemu dengan teman-teman kelompok saya itu untuk menyampaikan itu, seperti itu. Oke. Kira-kira untuk menjalankan rencana Semi ini yang sudah Semi katakan tadi bahwa nanti Semi akan ketemu dengan teman-teman itu, kira-kira Semi mau melibatkan siapa? Ayo yang untuk membantu Semi agar Semi bisa menyampaikan ketiga hal yang ingin Semi katakan tadi kepada teman-teman. Saya berpikir yang saya minta bantu itu adalah dengan Rudy. Rudy itu teman baik saya, dan juga menurut saya Rudy itu kalau ngomong dia itu sangat bijak begitu. Biasanya teman-temannya itu selalu mendengarkan kalau saat Rudy omong, dan dia selalu mengarahkan untuk lebih kepada membangun hal-hal yang positif begitu. Sehingga saya ajak dengan Rudy supaya ketika saya menjelaskan juga ditambah oleh Rudy, dan pasti saya percaya teman-teman juga kalau Rudy omong juga mereka pasti mendengarkan begitu, dan mereka bisa lebih yakin begitu. Seperti itu Ibu. Baik Semi, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Ibu senang sekali kamu mau bercerita banyak hal. Ibu harap kedepannya kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu. Teman-teman kamu juga bisa mengerti sama kamu, dan akhirnya kamu bisa lebih maksimal lagi, belajar kamu bisa lebih dioptimalkan lagi. Begitu ya Semi ya? Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah membantu saya Ibu, terima kasih. Ya, kalau begitu Ibu permisi dulu ya, kamu lanjutkan kegiatan kamu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih penampilan yang cukup luar biasa ya Ibu Ira dengan bahas terutama Ibu Ira. Walaupun ya kita terkendala jaringan, tadi juga saya di bagian yang ada bagian diidentifikasi masalah, saya juga terpental itu, jadi saya hanya mengamati hanya sebagian saja. Jadi ini dari pengamatan yang saya lakukan tadi untuk bagian menyampaikan tujuan coaching, Ibu Ira sebagai coach sudah bisa sangat baik, malah dapat dalam menyampaikan tujuan itu ditandai dengan Ibu mengajukan pertanyaan kepada Semi, bagaimana apa tujuan dari kegiatan coaching itu, dan Semi juga memberikan tanggapan yang proaktif ya, dengan bahwa dia juga tahu bahwa tujuan dari coaching itu adalah untuk mencari atau menemukan solusi atas masalahnya itu. Terus pada bagian identifikasi masalah, Ibu Ira sudah bisa mengarahkan coach yaitu Semi untuk bisa mencari, untuk bisa mengidentifikasi masalah apa yang dia hadapi, sebenarnya apa yang menjadi kendala dia sehingga dia tidak bekerja sama itu, yaitu karena temannya itu banyak yang ngobrol, ditanda dengan jawaban dari Semi bahwa temannya itu banyak yang ngobrol sehingga dia
tidak mau bekerja sama. Terus Ibu Ira juga selanjutnya bisa mengarahkan itu dengan, kalau tadi sebelum saya pikirkan tadi itu, saya juga mendengar bahwa Ibu Semi berencana, dari rencana aksinya itu dia akan memberikan mencari solusi, yaitu dengan membuat pendekatan dengan teman-temannya, yaitu membuat kesepakatan. Selain itu juga membagi tugas. Itu berarti menunjukkan bahwa sang coach, yaitu Ibu Ira, sudah berhasil untuk membantu Semi menemukan solusi dari masalah itu. Nah, di bagian akhir tanggung jawab itu juga sudah nampak di situ bahwa untuk membuat komitmen itu Semi sampai menemukan solusi bahwa untuk mencapai komitmen itu dia akan menggunakan temannya yang bernama siapa tadi? Itu Rudy kan? Nah, untuk membantu dia, karena dia itu orangnya cukup dipercaya, cukup tegas. Mungkin dari itu saja untuk penampilan dari Ibu Ira. Saya sudah sangat bagus. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Hans. Hey,